Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang menjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kalian dengan Ibu dalam pembelajaran PJJ di pembelajaran tema 2 ya. Mudah-mudahan hari ini kalian semuanya sehat walafiat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan kalian tetap semangat belajar walaupun kita tidak bisa tatap muka ya. Hanya bisa melihat kamera saja, tapi jangan sampai kalian patah semangat ya. Jangan sampai, apalagi sekarang kalian sudah kelas 6 ya. Alhamdulillah kalian sudah kelas 6. Ya. Belajarnya harus lebih semangat lagi ya. Kalian sudah tahu ya, Ibu sekarang akan memberi materi pelajaran tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 2 bekerjasama mencapai tujuan. Sebelum Ibu mulai, Ibu ingin tahu dulu peralatan yang sudah kalian siapkan. Coba lihat. Balonnya mana? Balon. Tunjukkan balonnya mana? Ada. Ditiup. Ya, ditiup. Trian mana? Trian sama Alvin belum on kamera tuh. Trian sama Alvin. Puput, Rizky juga. Nah, Trian sudah. Hanifa sama Rizky. Ana lihat balonnya mana? Perlihatkan lagi balonnya. Sudah siap? Ya, kocokannya mana? Kocokannya. Ayo, perlihatkan ke Ibu kocokannya mana? Alhamdulillah. Ya, sekarang coba lihat air itu mineralnya ada. Sudah disiapkan air mineralnya? Sudah ada. Nah, sebelum nanti kita ya mengadakan game, Ibu akan membahas dulu materi tema 2 subtema 2. Ya, sekarang kita simak baik-baik video yang akan Ibu tayangkan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu menurut kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Robisni ilman warjukni fa'mal. Iya, nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan yang harus dicapai hari ini ya. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini tema 2, subtema 2 adalah ini. Nah, sebelum kita belajar, karena kita masih suasana kemerdekaan ya, memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Kalian boleh berdiri untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Kita sama-sama bernyanyi. Nah, teksnya sudah ada. Kalian tinggal membaca teksnya ya. Berdiri, kalian berdiri. Berdiri semuanya. Sudah siap?
Cita gentar membela yang benar. Ayo nyanyi sama-sama. Cita gentar hati kita diserang, maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Ayo nyanyi bareng. Maju tak gentar, hati tak diserang, maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, menyerang, terjang. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Ya, boleh kembali ya. Nah, sekarang kalian boleh buka buku materinya. Kalian boleh lihat di slide ini yang Ibu tayangkan. Ya, ada bacaan teks ya tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu, bangsa Indonesia seharusnya gembira ya bisa merayakan kemerdekaannya. Tetapi bangsa Indonesia tidak begitu. Jadi belum selesai perjuangannya, ternyata masih ada ya. Masih ada lagi ya perjuangan mempertahankan negara Indonesia, kemerdekaan negara Indonesia. Ya. Jadi pada tahun 1945 tanggal 25 Oktober datang lagi tentara sekutu ya. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan menunjuk kalian untuk membaca satu paragraf ya mengenai pertempuran Surabaya. Coba Pio baca pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Nah, sekarang lanjutkan oleh Maya. Ayo Maya. Dari yang Dalam pertempuran ini, mana Maya? dalam pertempuran ini ada Pasukan? dalam pertempuran ini pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah Terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Jenderal Brigadir Jenderal Malabi. Lanjutkan oleh Jibril.
Pada tanggal Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan itu dengan mengangkat tangan. teruskan oleh Trian. Ayo Trian, namun ya Trian, suaranya Trian. Menggempur Surabaya dari darat. Lanjutkan sama Hanifah. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. pada tanggal 10 November 1900. Pertempuran yang sangat dahsyat pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. peristiwa pertempuran sudah. Nah, jadi peristiwa pertempuran Surabaya ini yang biasa kita rayakan sebagai peristiwa 10 November sebagai Hari Pahlawan. Nah, ini, ya, sebagai Hari Pahlawan. Nah, berdasarkan teks di atas, ya, sekarang kalian bisa mengisi peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif. Tapi sebelum kalian mengisi, kita jelaskan dulu apa itu kalimat efektif, ya. Nah, ini pertempuran Surabaya. Ini contoh peta pikiran, ya. Apa dari kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, ini adalah contoh peta pikiran yang menggunakan kata tanya apa. Apa pertempuran yang terjadi di kota Surabaya? Ya, mengapa ultimatum Inggris agar pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata menyerahkan diri? Lalu di mana pertempuran itu terjadi? Nah, ini contoh peta pikiran, ya. Dan kapan peristiwa itu berlangsung atau terjadi? Lalu satu lagi, bagaimana pertempuran berlangsung? Ya, bagaimana pertempuran berlangsung? Nah, ini contoh dari peta pikiran. Nah, tadi Ibu sebelum kalian mengisi peta pikiran, Ibu akan menjelaskan dulu tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Siapa yang tahu apa itu SPOK? Singkatan dari apa itu SPOK? Pernah dengar kata SPOK? S-nya apa? S-nya apa? Jibril tahu nggak S-nya apa? S-nya apa? Subjek. P-nya? Predikat, Pintar, predikat. O-nya? objek, Pintar, objek. K-nya? keterangan, Pintar. Ya, pintar. Jadi SPOK itu subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kalimat efektif ini ya harus mempunyai unsur SPOK, ya, seperti yang tadi ceritanya, ya. Yang tadi Jenderal Malabi, ya. Nah, ini dalam pertempuran ini pasukan Inggris dapat dipukul mundur, ya,
Bahkan, nah, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Nah, ini juga termasuk kalimat efektif. Nah, ciri-cirinya yaitu kalimat efektif. 1, memiliki unsur penting atau pokok. Minimal dalam satu kalimat itu ada unsur subjek dan predikatnya. 2, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Ya, jadi bahasanya harus tepat. 3, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Jadi memenuhi ejaan kaidah yang berlaku itu tanda bacanya, lalu katanya tidak boleh pemborosan kata, ya harus yang efektif seefektif mungkin. Lalu menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Pilihan kata atau diksi yang tepat sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah, setelah itu kalian boleh membuka ini nih halaman 49, ada di halaman 49 ya, 46. Nanti kalian pelajari lagi tentang kalimat efektif. Sekarang kita lanjutkan pembelajarannya dengan dengan kalimat, ya pasti kalimat efektif ya. Nah, coba kalian video tentang kalimat efektif. Kalimat efektif Ibu, suaranya nggak kedengeran. Sebentar. Di-mute dulu coba. Di-mute dulu semuanya. Ulang lagi. Mengapa tidak efektif? Berarti artinya tidak. Iya, yang tidak perlu. Iya. Ini yang tidak perlu ya. Nah, sering kalian buat kalimat seperti ini ya. Iya, itu termasuk contoh kalimat tidak efektif. Satu kalimat. Iya. Kedek mulai kita tahu terus si apa?
Para siswa-siswi. Udah para, ada siswa-siswi. Pemborosan. Siswa-siswi. Dari satu. Menghilangkan. Satu. Ini parahnya tidak boleh anonim. Nah, ya sudah ya. Nah, itu sebagian ciri-ciri dari kalimat efektif ya. Kalian tadi sudah paham ya kalimat efektif, ciri-cirinya apa? Ya, barusan ada penayangannya. Nah, sekarang kita langsung nonton video. Oh, udah ya tadi video penjelasan kalimat efektif. Udah. Ya sudah ya. Nah, sekarang pembelajaran berikutnya yaitu game ya. Oh, nah yang ini masih ada ciri-ciri habitat dan hewan ya. Ini pembelajaran IPA ya. Ada di halaman 48, 49. Kalian boleh lihat di situ. Nah, di sini ada ciri-ciri dari bebek. Nah, siapa yang tahu apa ciri-ciri dan habitat dari hewan yang ada di gambar? Tuh, siapa yang mau jawab? Apa ciri-cirinya? Ini bebek ya? Bebek ya? Iya. Iya. Ya, bebek. Ciri-cirinya apa? Siapa yang tahu? Kalian sudah pernah apa? Siapa yang bisa jawab? Bebek hidup di darat. Iya. Bebek hidup di darat tapi suka di air. Iya. Jibril tadi menjawab bebek hidup di darat. Terus ada lagi siapa yang bisa lagi menjawab? Bebek mempunyai selaput di kakinya. Siapa ini? Sebutkan namanya. Oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Nah, bulu bebek ya mempunyai lapisan minyak ya supaya bulunya tidak basah kalau kena air. Siapa tadi yang menjawab? Yang menjawab bulu bebek. Siapa tadi? Fajri. Perempuan tadi? Fajri? Ya, Bu. Oh, Fajri. Lalu apa lagi? Siapa lagi yang mau jawab? Apa? Bebek mempunyai selaput di kakinya. Bebek mempunyai selaput ya? Betul. Tio ya? Ya. Tio, bebek mempunyai selaput di kakinya. Yang fungsinya untuk apa selaput di kakinya? Untuk berenang di air. Untuk berenang di air. Ya. Siapa lagi yang bisa menjawab? Apa ciri-ciri hewan yang tadi Ibu tayangkan? Sama habitatnya. Tadi habitatnya sudah ya. Bebek tinggal di darat tetapi mencari makan di mana bebek? Air. Lalu apa lagi? Ciri khusus bebek apa? Ada lagi ciri khususnya? Dimiliki Paruhnya ya. yang Ya, sekarang coba lihat gambar lagi. Ini ada hewan apa nih? Ayam. Coba kalau ayam, apa ciri-ciri sama habitatnya, ciri-cirinya?
Hidup di darat. Ayam memiliki jalur. Ayam, Bertelur. Fajri apa? Ayam memiliki jalur. Memiliki apa? Jalur. Jalu. Ya, terus siapa lagi yang bisa? Andini, bisa nggak jawab apa ciri-ciri ayam? Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Pintar. Siapa itu? Pio. Apalagi berkembang biak dengan cara bertelur. Ada lagi? Ciri-ciri ayam? Mempunyai paruh yang keras. Mempunyai Tina. paruh yang keras. Masih Vio lagi. Siapa lagi yang bisa jawab? Yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari Daripada ayam betina. gimana? Pada ayam betina. Agar ayam jantan lebih besar. Ayam jantan lebih besar daripada ayam betina. Betul, siapa itu? Alvin ya? Iya. Ada lagi perempuan Makannya biji-bijian. makannya biji-bijian. Ya, Andini. Makan biji-bijian. Tuh, pemakan tumbuhan biji-bijian. Nah, sekarang anak-anak Ibu peringatkan dulu, nanti kalau Zoom-nya mati, nanti kalian bisa lagi membuka di link yang sama ya. 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 Udah tadi ayam ya, ada. Nah, sekarang coba lihat lagi. Nah, makhluk apakah itu? Hewan apakah itu? Cicak. Masih kalian bisa menyebutkan mungkin ciri-ciri cicak yang sering kalian lihat tiap hari itu? Ya, Menempel di tembok. menempel. Kenapa menempel di tembok? Kenapa Karena tidak jatuh? mempunyai selaput di kakinya. Pinter, Pio. Karena mempunyai selaput di kakinya. Apalagi? Memutuskan ekor jika takut. Memutuskan ekornya. Iya,